Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Damayana. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum dengan berjudul Janganlah Durhaka kepada Kedua Orang Tua. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi mawalaha amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua hingga saat ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umatnya di akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada kedua orang tua adalah sebuah tindakan yang dilarang dalam Islam, yang dimana dalam catatan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu amal pun yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada memberikan makan orang yang lapar. Dan tidak ada satupun amal yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pernyataan hadis tersebut bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua merupakan kemungkaran yang nampak dan merupakan perbuatan yang sangat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan ini berbakti kepada kedua orang tua adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak, sehingga menghormati orang tua juga merupakan tindakan yang penting. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk membentak atau berbicara kepada kedua orang tua. Pernyataan ini dikuatkan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pernyataan surah Al-Isra ayat 23, kita diajarkan janganlah kita sebagai anak melawan kedua orang tua. Jika kalian salah satu orang yang melawan kepada kedua orang tua, bertobatlah dan meminta ampun kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua, menghormati kedua orang tua, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan menyenangkan kedua orang tua adalah sebuah tanggung jawab kita, terutama adalah ibu. Karena ibu yang melahirkan kita ke dunia ini, yang merawat kita dengan cinta, ketulusan, dan memberikan ridhonya kepada kita, anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak cara yang bisa kita lakukan dengan berbakti kepada orang tua atau membuat orang tua kita senang. Salah satunya adalah jika kita jauh kepada kedua orang tua, maka seringlah memberikan kabar kepada kedua orang tua. Terutama lagi kita sebagai anak perempuan, jika kita ada di rumah, maka bantulah ibu kita dalam pekerjaan rumah. Dan hal yang paling penting adalah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan merawat kedua orang tua kita ketika sakit, itu adalah salah satu hal yang paling mulia tugas kita sebagai seorang anak. Hadirin yang dirahmati Allah,
Dalam Islam juga mengajarkan kita, jika kita membuat orang bahagia dan senang, maka besar pahala yang kita dapatkan. Maka dari itu, membahagiakan orang terdekat adalah hal yang terutama, apalagi adalah kedua orang tua. Oleh sebab itu, yang penting berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan salah satu kegiatan yang mulia dalam agama Islam. Dengan itu, janganlah kita sebagai orang anak melawan kepada kedua orang tua ataupun durhaka kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan mengikuti perintahnya. Yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dengan itu saya menutup kultum saya pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.